Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Pendengar setia Radio Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kaswan Susanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita tentunya bersyukur karena Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Tepatlah Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah yang mempunyai kita. Dia memberkati kita, Dia menolong kita, Dia memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Bahkan kalau kita ada sampai dengan pada pagi hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan sudah selayaknya kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bukan dengan cara memberi harta kita kepada Tuhan. Bukan dengan cara memberi jabatan kita, profesi kita, bukan. Tapi kita memberi hati dan hidup kita untuk menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau mengajak kita kembali untuk belajar firman Tuhan dan merindukan bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita praktekkan, agar kita lakukan sebagai wujud kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur karena masih diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Ada banyak hal yang akan kami alami. Akan banyak hal yang akan kami hadapi ketika kami menjalani hidup ini. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, dengan apapun yang kami kerjakan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan Yesus, sudah selayaknya kami tetap kuat, sudah selayaknya kami tetap mampu untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya merupakan kehendak Tuhan. Dan ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, tetaplah hidup kami adalah berkat dan kasih karunia Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan, membaca dan merenungkannya di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-22, di sana dikatakan, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Bagian terakhir
saya kembali ingin bacakan kepada kita menjadi ayat atau menjadi teks yang menjadi pokok perenungan kita. Di sana dikatakan, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu merupakan satu perkara yang luar biasa. Karena sesungguhnya kemampuan kita untuk menerima Yesus itu semata-mata anugerah Tuhan. Dan dapat saya katakan bahwa itu merupakan bentuk hadiah yang luar biasa yang diberikan Tuhan bagi kita. Karena dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus ada dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh jaminan keselamatan. Dan sudah sewajarnya ketika kita menerima sesuatu, maka kita akan memberi sesuatu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ketika kita berbicara tentang keselamatan yang dianugerahkan Tuhan, maka sekali lagi, tidak ada benda, tidak ada sesuatu yang dalam dunia ini yang dapat kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah selamatkan kita. Tidak ada. Kalaupun kemudian kita mengukur atau membalaskan kebaikan Tuhan itu dengan materi atau jumlah uang yang banyak, maka mungkin bagi mereka yang memiliki keadaan ekonomi yang baik itu akan bisa melakukannya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang berkekurangan? Jika standarnya adalah materi yang harus kita berikan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, Nats firman Tuhan berkata pada pagi hari ini kepada kita, bahwa Dia yang akan datang. Musa mengatakan, dengarkanlah Dia dan lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu. Dan itu cukup bagi kita untuk membalaskan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Mendengarkan Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sudah cukup untuk kita mengembalikan penghormatan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dari dasar nats renungan kita di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 22 ini, kita mau belajar bersama-sama bagaimana untuk hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita tetap ada dalam kehendak Tuhan. Dan ini yang menjadi perenungan kita bersama pada pagi hari ini, yaitu hidup yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 1, di sana dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Hidup yang berkenan di hadapan Allah yaitu hidup yang mau memberikan yang terbaik dalam diri kita hanya untuk Yesus Kristus. Memberikan yang terbaik yang ada dalam diri kita kepada Yesus Kristus merupakan hal pertama yang perlu kita renungkan dan lakukan agar hidup kita itu tetap berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan utama Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma, bahwa Paulus sangat memahami bahwa orang-orang di Roma adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah.
Karena itu Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa jika ingin tetap hidup dalam kasih karunia Allah, maka penting bagi mereka untuk memberikan yang terbaik bagi Allah yang telah mengasihi mereka, yaitu dengan cara menggunakan fungsi tubuh jasmani dan rohani sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Korintus pasal 16 ayat 19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Di sana Paulus berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui tulisan ini bukan hanya jemaat di Roma maupun di Korintus yang diingatkan, tetapi bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya tubuh dan kehidupan kita ini adalah milik Tuhan yang harus senantiasa kita jaga, yang harus senantiasa kita pelihara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjaga dan memelihara tubuh kita sebagai bait Allah bukan berarti kita harus berusaha untuk mendandani, mempercantik, atau membuat tubuh ini sedemikian rupa dalam hal penampilan. Namun memelihara tubuh itu berarti bahwa kita harus mampu untuk mencegah pengaruh-pengaruh negatif yang berusaha masuk dalam hidup kita, dan kita tetap berusaha untuk menguasai diri kita dari hal-hal yang tidak benar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak macam pengaruh negatif yang ada di sekitar kita yang mampu untuk menjerumuskan kita untuk tidak lagi membuat tubuh kita ini berkenan sebagai bait Allah. Perasaan dendam yang berkepanjangan, perasaan iri hati dengan hidup orang lain, mudah tersinggung, dan menjadikan segala-galanya untuk kemuliaan bagi kita atau mencari pujian bagi diri kita sendiri. Kesombongan dalam hal ini itu merupakan bagian pengaruh-pengaruh negatif yang dapat mempengaruhi kita. Dan kalau kita tidak mampu untuk menangkal pengaruh negatif atas hidup kita, maka selamanya kehidupan rohani kita tidak akan bertumbuh, sebab kita hanya berpikir pada hal lahiriah, pada hal duniawi saja, tanpa pernah kita memahami sesungguhnya bahwa kita perlu melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan sebagai bentuk di mana kita berinvestasi untuk satu kehidupan kekal yang tidak akan pernah berakhir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Roma 11 ayat 36 di sana berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan adalah, jika kita ingin Yesus lahir di hati kita, jika kita ingin tetap Yesus ada di dalam kehidupan kita, apa yang akan kita persiapkan? Tempat seperti apa yang kita hadirkan untuk Yesus ada dalam kehidupan kita? Apakah kemudian kita memberi satu tempat yang kotor untuk menjadi tempat tinggal Yesus dalam hidup kita? Dan itu sangat tidak mungkin. Oleh sebab itu, mari kita memperbaiki hati dan hidup kita untuk Yesus tetap berkenan ada dalam hati kita. Yang kedua, untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita melakukan dengan taat segala yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup taat
sekali lagi, bukanlah suatu perkara yang mudah. Hidup taat bukanlah sesuatu yang gampang. Beberapa waktu atau beberapa minggu yang lalu, kita masih ada dalam suasana Natal. Dan kalau kita melihat, ada beberapa peran penting yang sering kali ditonjolkan dalam peristiwa Natal. Yusuf, Maria, para gembala, orang Majus, Raja Herodes, imam-imam kepala, para ahli Taurat adalah tokoh-tokoh yang ada atau yang disebutkan ketika peristiwa Natal terjadi. Tapi masing-masing mereka memiliki respon ketika mendengar tentang berita kelahiran Yesus. Yusuf, Maria, para gembala dan orang Majus adalah pribadi-pribadi yang taat untuk mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat. Taat pada satu penyataan Tuhan melalui mimpi. Dan itu tidak terjadi ketika imam-imam kepala yang mengerti tentang agama, mengerti tentang kitab suci, dan Herodes maupun para ahli Taurat lainnya. Ketika mereka mendengar berita tentang kelahiran Yesus, mereka tidak pergi menyembah dan memuliakan Yesus, tapi justru mereka mencari cara untuk membinasakan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang harus kita korbankan ketika kita mau taat kepada kehendak Tuhan. Berbicara ketaatan kepada Tuhan itu berbicara bahwa Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Berbicara ketaatan kita kepada Tuhan itu berbicara bagaimana kita tetap mendahulukan Tuhan yang adalah empunya hidup kita. Meskipun harus kita akui, ada banyak hal yang harus kita kerjakan, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Tapi sekali lagi kalau kita mau bicara tentang ketaatan hidup kepada Tuhan, maka semuanya harus kita tinggalkan, harus kita lepaskan untuk kita pertama-tama datang kepada Tuhan. Sebagai contoh sederhana, esok hari adalah hari Sabat Tuhan. Esok hari di mana gereja-gereja Tuhan dibuka untuk jemaat-jemaat beribadah. Dan apakah semua jemaat itu akan datang? Tentu tidak. Ada yang sakit mungkin. Ada yang mungkin dalam perjalanan. Dan ada juga yang dalam kemalasan. Menjadi orang Kristen lalu tidak mendahulukan Tuhan merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan. Dalam kondisi sakit dengan segala keterbatasan yang ada, saya tetap mengajak kita untuk kita mengambil waktu berdoa secara pribadi di hari Sabat Tuhan. Demikian juga halnya ketika mungkin kita dalam perjalanan, ketika kita menyadari itu hari Sabat Tuhan, mari ambil waktu untuk kita datang berdoa dan menyembah Tuhan. Dan bagi kita yang sehat, bagi kita yang kuat, mari kita mulai melatih diri kita. Komitmen baru untuk kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap waktu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Petrus 2 ayat 21 di sana dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Maksudnya Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, Kristus mentaati apa yang dikatakan oleh Bapanya kepadanya. Dan jejak itu sudah diberikannya bagi kita. Dan itu harus kita lakukan, yaitu meneladani apa yang diajarkan atau apa yang dicontohkan oleh Yesus. Hidup kita taat dan mendahulukan Tuhan bukan sesuatu perkara yang sederhana. Meskipun susah, tapi ingat,
ada dampak yang luar biasa Bapak Ibu. Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah satu ayat dari seluruh teks yang berbicara tentang kekhawatiran. Kadang kita tidak beribadah kepada Tuhan karena kita begitu khawatir tentang hidup kita. Kadang kita tidak mau menyembah Tuhan karena kita begitu khawatir tentang pendapatan kita. Kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam hidup kita karena kita khawatir kehilangan pekerjaan kita. Tapi ingat bagian firman Tuhan. Ketika kita mendahulukan mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran itu selalu ada dalam kehidupan setiap orang. Sehingga tidak sedikit orang Kristen yang meninggalkan Tuhan untuk dapat menyelesaikan kekhawatiran itu dengan caranya sendiri. Namun sesungguhnya dalam kekhawatiran yang kita hadapi, bukan kehebatan kita yang harus kita andalkan, tapi libatkan Tuhan dalam hidup kita. Untuk Ia berkarya, untuk Ia memberkati, untuk Dia boleh memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Karena kita sudah mengenal Dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang tidak sanggup dikerjakan oleh Tuhan, semua Dia lakukan. Bukan hanya menolong orang yang kelaparan, bukan hanya menyembuhkan mereka yang buta, mereka yang sakit pendengaran mereka yang mengalami sakit kusta dan lain sebagainya. Tapi bahkan orang mati pun dapat dibangkitkan oleh Yesus. Sebesar itukah pergumulan kita sampai kita melupakan Tuhan? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita renungkan kembali dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan melakukan dengan taat apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Kalau itu belum kita lakukan, mari kita terus belajar, melatih diri kita. Sebab perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya adalah suatu proses, dan proses itu akan terus berlangsung, dan seharusnya proses itu akan mendewasakan iman kita untuk kita semakin memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Diberkatilah kita semua, dan dipermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan karena Tuhan kembali mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan, untuk dapat mentaati apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Karena dengan demikian, selain daripada kami mewujudkan itu sebagai wujud syukur kami karena karya Tuhan dalam kehidupan kami pun dijanjikan suatu hal yang menyenangkan, yaitu semuanya akan ditambahkan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami tetap memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua pendengar radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Hamba-Mu yakin Tuhan bahwa pertolongan Tuhan akan nyata atas kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Dalam keadaan sakit akan dipulihkan. Dalam menghadapi pergumulan Tuhan akan tolong. Dalam masalah pekerjaan, rumah tangga, atau apapun beban hidup yang dialami oleh para pendengar setia radio Cakrawala, semua dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa jemaat-Mu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan memberkati setiap jemaat-Mu Bapa. Tapi ketika Engkau dapati hidup jemaat Tuhan dalam keadaan berdosa, ampuni Tuhan, sehingga apa yang mereka naikkan kepada Tuhan itu boleh berkenan. Terpuji termulialah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya.
Haleluya. Kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.